Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, sebelum kita mulai taklim kita, terlebih dahulu kita baca Fatihah untuk malik kitab dan untuk guru-guru kita yang sudah mendahului kita. Al-Fatihah Ruhi Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, Syekh bin Abbas Al-Maliki, Syekh Sulaiman An-Nur, Habib Ahmad bin Hasan Fatah bin Muhammad bin Ahmad bin Hasan Fatah, wa Syekh Muhammad bin Ali bin Abbas Al-Maliki bin Al-Ghari As-Sagabi Al-Nasr Al-Musabri, Rabi' Al-Qur'ani, Rabi' Al-Ghari Al-Ghari Bil-Faqih, Rabi' Hasan Bahar, Rabi' Hashim Ash'ari, Rabi' Khalid Al-Mukalani, Rabi' As'ad Syamsul Arif, Rabi' Ihsan Jabkas, Rabi' Syafi' Adan, Rabi' Nur Ali Jamil Awliya wal-Aqtab wal-Amjad wal-Awtar Salibadil Shalihin, Nawina ta'alluma wa ta'lim kama nawa ahluna wa salafuna wa salihun. Allah yadkhulu niyatina fi niyati ma'amalna bi'amali akhlaqna bi akhlaqim la anajna bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Pada subuh ini mari kita simak hadis Sahih Muslim an Ummi Salamah radhiyallahu anha qalat, dari Ummu Salamah, semoga Allah meridhai beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala Abi Salamah. Suatu hari Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam silaturahim berkunjung ke rumah Abu Salamah. Wa qad saqqa basaruhu fa akmadahu, dan ternyata Abu Salamah wafat dalam keadaan matanya terbuka. Karena umumnya manusia yang wafat itu pasti matanya itu dalam keadaan terbuka. Fa'almadahu, kemudian oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam mata yang terbuka tersebut ditutup. Kemudian Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna ruha wa idza qubida ittaba'ahul basar, sesungguhnya ruh apabila dicabut dari jasad, ruh apabila terpisah dari jasad, ittaba'ahul basar, itu mata melihat kemana ruh itu pergi. Jadi ketika seseorang dicabut nyawanya, terlepas dari jasad, itu mata akan melihat kemana ruh itu pergi. Tsumma qala farajjana min ahli, ketika sudah diketahui bahwasanya Abu Salamah wafat, farajjana min ahli, itu keluarganya menjerit menangis sebagai tanda bahwasanya Abu Salamah sudah kembali menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi berdasarkan hadis ini, ketika ada mayit matanya terbuka mendelik, itu tidak ada kaitannya dengan kebaikan seseorang atau keburukan seseorang. Tidak ada kaitannya ini ahli surga atau ini ahli neraka. Ini maaf, terkadang ada saja beredar di tengah masyarakat, ketika melihat mayit matanya mendelik, matanya terbuka, ini ada aja yang kurang ajar bicaranya, yang asal bicara, lihat mayitnya menyeramkan, matanya mendelik, itu kayaknya habis
ditakut-takutin tuh malaikat itu. Itu kayaknya tanda-tanda ahli neraka itu. Pernah dengar kayak gitu Pak? Ada aja tuh. Ya, makanya ini penting kita belajar. Penting kita duduk di majelis ilmu agar kita mengetahui mana yang hak, mana yang batil, mana yang benar, mana yang salah. Karena orang yang tidak belajar, mau tidak mau, disadari atau tidak disadari pasti akan terjatuh pada kesalahan. Apabila benar, lagi kebetulan benar aja itu, lagi lempengan benar, kebetulan. Jadi kalau orang nggak belajar, mau nggak mau, disadari tidak disadari pasti akan terjatuh pada kesalahan. Kalau benar, lagi kebetulan benar. Jadi berdasarkan di sini nggak ada tuh ceritanya. Oh, kalau mendelik berarti ahli neraka. Kalau mendelik berarti apa? Itu ketakutan. Dia melihat azab Allah. Tidak ada kaitannya dengan itu semua. Jadi secara umum yang namanya mayit, baik itu orang baik, orang soleh maupun orang toleh, baik itu orang yang bertakwa maupun orang fasik, baik itu orang mukmin maupun orang kafir, yang namanya mayit ketika ruh dicabut dari jasad, itu umumnya ruh akan melihat kemana ruh itu pergi. Faqala, dan Nabi besar Muhammad memberi nasihat, la tad'u ala anfusikum illa bi khair. Ketika sedang takziah ada yang wafat, la tad'u ala anfusikum illa bi khair. Jangan berdoa atas diri kalian melainkan doa yang baik-baik. Jangan asal ucap, jangan asal berkata, jangan asal ngomong. Sebagaimana ada jahiliyah, latar ubusakin kalwail wal alaq. Itu orang-orang jahiliyah kalau ada yang wafat, dia bilang apa? Wail, celaka, halak, binasa, mampus dah, habis dah. Nah ini kebiasaan orang-orang jahiliyah. Gak boleh ngomong begitu. Ya, Nabi ngajarin, la tad'u ala anfusikum illa bi khair. Jangan keluar kata-kata melainkan kata-kata yang khair. Jangan keluar doa melainkan doa-doa yang khair. Kenapa? Fa innal malaikata tu'minu ala ma taquluna. Karena malaikat itu mengaminkan semua yang kalian panjatkan, semua yang kalian doakan kepada Allah itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena diaminkan oleh malaikat Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah Pak, Bu, ini doa kita diaminin sama malaikat jarang-jarang ya? Jarang-jarang ya. Jadi ketika ada yang wafat itu banyak malaikat hadir. Jadi yang hadir bukan hanya malaikat Israel saja, tapi malaikat rahmat juga hadir. Ya, itu mengaminkan semua doa-doa kita. Cuma kalau kemudian Nabi mengajarkan suatu doa, Allahumma ghfir li Abi Salamah warfa' darajatahu fil mahdiyyin wafsah lahu fi qabrihi wa nawwir lahu fihi wa khluqhu fi atihi. Allahumma ghfir li Abi Salamah. Ya Allah, ampunin dosa-dosa Abu Salamah. Ini yang paling penting. Kita berharap ketika kita wafat nanti mati juga dosa-dosa kita. Kita mati, dosa-dosa kita sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena dosa ini kalau sampai dibawa mati gak ada pengampunan, ini akan menyebabkan kita mati su'ul khatimah. Dosa kalau gak diampuni sama Allah sampai dibawa ke kubur, ini akan membuat kita tersiksa di dalam kubur. Ini dosa kalau tidak diampuni oleh Allah akan membuat kita susah saat di mahsyar, susah saat dihisab, susah saat melewati jembatan Shiratal Mustaqim. Kita berharap semua, semoga dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
Sallu ala Muhammad warfa derajatu fil mahdiyin. Ya Allah, angkat derajatnya Abu Salamah fil mahdiyin alladzina hadahumullahu an'ama alaihim. Kumpulkan Abu Salamah bersama orang-orang yang kau beri nikmat berupa hidayah, ma'an nabiyyin wasiddiqin wasyuhada'i wassalihin. Ya Allah, kumpulin Abu Salamah bersama para nabi, bersama para rasul, bersama para siddiqin, bersama orang-orang yang mati syahid, dan bersama orang-orang soleh. Wafsah lahu fi qabri, luasin kuburnya ya Allah. Jadi kubur tempat yang kecil, tempat yang sempit, tidak ada cahaya, tidak ada pemandangan, itu bisa berubah menjadi taman surga yang begitu luas. Maka Nabi berdoa, wafsah lahu fi qabri, ya Allah, luasin kuburnya. Ya, karena kubur juga bisa menjadi hufratan min hufarin niran, bisa jadi lubang daripada lubang api nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Pernah saya sampaikan, ya, rumah masa depan kita ya kuburan. Adapun rumah yang kita tempati saat ini, rumah bagus kita, rumah megah kita, itu ya kita cuma ngejaga. Sekarang yang ngejaga kita wafat, yang ngejaga siapa? Anak-anak kita. Anak-anak kita wafat, yang ngejaga siapa? Cucu kita. Kan ini kita semua lagi ngantri. Ngantri kemana Pak? Ngantri masuk kubur. Yang namanya antrian makin panjang apa makin pendek? Antrian makin panjang apa makin pendek? Makin lama apa makin sebentar? Ini kita lagi ngantri ini, ya Allah. Ya, semoga ketika kita wafat nanti kita wafat husnul khatimah. Wa nawwir lahu fihi, ya Allah, terangi kuburnya. Tempat yang gelap, tidak ada cahaya, tidak ada pemandangan, ya Allah, ubah ya Allah di tempat yang begitu terang. Wa khulufku fi akibi, dan istri yang ditinggal, anak-anak yang ditinggal, itu butuh rezeki, itu butuh pendidikan. Tolong ya Allah, Kau menjadi pengganti yang baik untuk keluarga yang ditinggal. Amin Allahumma amin. Pelajaran apa dapat kita ambil dari hadis ini? Ya, jadi hadis ini mengajarkan kepada kita, iman kana hadiran inda tulu'i ruhil muhtaram, bagi siapa saja yang sedang hadir, sedang takziah, kebetulan itu orang sedang sakratul maut, ya, kemudian wafat, an yubadira bimadi ainaihi, maka cepat-cepat tutup matanya. Jadi ketika mayit wafat, ya, terbuka matanya. Jadi tanda-tanda orang wafat itu mata terbuka, ya, jadi mata terbuka itu tanda-tanda, salah satu tanda-tanda orang sudah wafat. Biasanya disertai dengan mulut agak mangap. Jadi apa yang kita lakukan? Ayyubadiro, cepat-cepat tutup itu matanya sebelum kaku. Karena kalau udah kelamaan itu kaku, jadi sulit untuk ditutup. Bagus-bagus baca doa tadi, Allahumma firlahu warfa' darajatahu fil mahdiyin wafsah lahu fi qabrihi wa nawwir lahu fihi wa khulufhu fi akibi. Kalau nggak hafal, baca doa yang biasa yang pendek, Allahumma firlahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu, tutup matanya. Melek lagi. Kabur apa enggak? Jangan kabur. Ya. Kabur kenapa? Melek lagi. Ya, tutup lagi. Itu tidak ada kaitan sama setan. Itu tidak ada kaitan sama jin. Latihan dikit-dikit jin, dikit-dikit jin. Ya. Ini jangan dikit-dikit gaib. Kita harus berpikir jernih. Ya. Jadi ditutup, melek lagi.
Baca lagi Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afi wa'fu, itu kan pelan-pelan. Ya. Tapi kalau sudah tidak bisa, jangan dipaksakan. Jadi biasanya udah gak bisa, ini udah kaku, keburu kaku, wafat di rumah sakit. Mungkin sama dokter lupa, gak sempat ditutup matanya, lama itu di rumah sakit. Ya, dibawa pulang perjalanan, lama di perjalanan, nyampe rumah, ternyata matanya belum ditutup. Itu biasanya udah kaku, tuh sulit itu. Ya. Ketika sudah sulit berkali-kali nggak bisa, jangan dipaksain. Kenapa? Karena mayit itu sensitif. Kita kalau disentil sakit, mayit lebih sakit. Ya, ketika ucapnya nyawa, mereka merasakan pedih, perih, panas luar biasa. Dan kita disuruh pelan-pelan. Ya, jangan sembarangan. Udah mati ini, enggak. Ya, mereka cuma pindah alam saja. Mereka merasakan sakit yang sangat luar biasa. Pelan-pelan, jangan kasar. Ya. Kemudian apa? Kalau mulutnya terbuka, tutup. Ambil kain. Ya, ambil kain agak lebarin sekitar 3 jari, Pak. Kain 3 jari, lebarnya 3 jari. Ya. Taruh di bawah dagu, ikat di atas. Biar apa? Biar mulutnya rapat. Kenapa? Karena kalau mulut nggak rapat, khawatir nanti ada binatang masuk atau nanti angin masuk, perut jadi kembung. Ya, jadi ini sunnah. Sunnah. Apa yang kita lakukan ketika dia wafat? Tutup matanya. Kalau mulutnya terbuka, tutup. Mata ditutup, mulut juga ditutup. Kira-kira jelas apa tidak? Ikatnya jangan ikat mati. Ya, ikat biasa saja, jangan terlalu keras. Yang penting nanti mudah untuk dibuka lagi. Jangan pakai tali rapi, ya. Dia pakai tali rapi, ya. Lah emang mau ikat kardus. Ya, dapat karomnya Bani Adam. Anak Adam itu mulia. Gak boleh kita sembarangan diikat pakai tali rapi, ya. Ya. Wa bayyana al-hikmata fi dzalik, dan Nabi menjelaskan hikmah di dalam itu semua. Anil basara yanzuru aina tadhhabur ruha, karena sesungguhnya mata itu melihat kemana ruh itu pergi. Fa yustahabbu ikmalu ainaihi, maka sunnah hukumnya untuk menutup matanya, li alla yatasawwahu mandorhu, agar tidak terlihat serem. Ya, kalau mata terbuka serem apa tidak? Kelihatannya bagus apa enggak? Enggak bagus, maka ditutup mata. Kama dzukira anna al-adabi aidan fi tilkal hala an yud'a lil mayyiti wa li ahlihi wa li akilihi bi salahi amri dinihim wa dunyahum wa salahi akhiratihim. Ya. Kemudian adab selanjutnya jangan lupa doa. Karena malaikat itu lagi pada kumpul. Doain mayit agar diampuni dosanya, diangkat derajatnya, diluaskan dan diterangi kuburnya. Berdasarkan hadis ini berarti doa untuk mayit sampai apa tidak? Sampai. Ya. Ini saya tidak memakai referensi kitab yang biasa dipakai oleh orang-orang yang tahlilan. Kita buka saja kitab Ar-Ruh karya Ibnu Qayyim. Yang mana Ibnu Qayyim ini murid daripada Ibnu Taimiyah, yang kitabnya biasa dipakai oleh saudara kita dari kalangan Salafi Wahabi. Ya. Itu dalam kitabnya Ar-Ruh ada bab sampainya pahala, sampainya amal soleh dari orang yang hidup yang dikirimkan kepada orang yang wafat. Apa kata Ibnu Qayyim? Bacaan Al-Quran, bacaan zikir, amal soleh yang dihadiahkan untuk yang wafat, ijma' itu sampai. Sepakat ulama itu semua sampai. Apa dalilnya? Dalil pertama Al-Quran. Allah memuji. Siapa yang dipuji oleh Allah? Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman. Allah memuji orang-orang yang selalu minta ampun. Kita berbuat dosa tiap hari apa tidak? Berbuat dosa tiap saat apa tidak? Istighfarnya
Ya, kadang istighfar ya kadang kita suka lupa. Ya, Allah memuji orang-orang yang senantiasa istighfar. Rabbana ighfir lana ya Allah, ampuni dosa-dosa kami. Wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman ya Allah. Ampuni juga saudara-saudara kami yang sudah wafat dari kalangan orang-orang beriman. Dipuji oleh Allah. Allah bangga, Allah ridho, Allah cinta sama orang-orang yang selalu ingat dengan para pendahulu. Shallu ala Muhammad. Dan ini hadis riwayat Sahih Muslim. Nabi mendoakan Abu Salamah. Dengan Nabi mendoakan Abu Salamah itu menunjukkan bahwasanya doa orang yang hidup sampai kepada yang wafat. Dan sholat jenazah kan isinya itu. Sholat jenazah 4 rakaat. Sholat jenazah 4 kali takbir. Bukan 4 rakaat, 4 kali takbir. Takbir pertama baca Fatihah. Gak disunahkan baca iftitah. Gak disunahkan baca surat-surat pendek. Cukup Fatihah saja. Kenapa? Karena dianjurkan cepat-cepat. Dan kelamaan mayit itu. Ya, harus cepat-cepat dikubur. Ya. Takbir pertama baca Fatihah. Takbir kedua baca sholawat. Takbir ketiga dan takbir keempat baca doa Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu waghfir lana. Walau itu menunjukkan sampai Al-Fatihah itu Quran, sholawat itu zikir, ya itu isinya Quran, zikir, doa, menunjukkan bahwasanya bacaan dari orang yang hidup yang dihadiahkan untuk yang wafat itu sampai. Kalau tidak sampai berarti sia-sia sholat jenazah. Justru kata ulama itu sholat jenazah adalah syafaat terakhir dari orang yang hidup untuk yang wafat. Semakin banyak yang mensolati, semakin besar peluang syafaat pertolongan untuk yang wafat. Shallu ala Muhammad. Baik. Semoga kita semua mendapat ilmu yang manfaat, mendapat ilmu yang barokah. Semoga kita panjang umur, sehat walafiat, dan apabila nanti wafat semoga kita wafat husnul khatimah. Orang tua kita, guru kita, keluarga kita yang sudah wafat semoga Allah terima amal solehnya, Allah angkat derajatnya, Allah terangi kuburnya, Allah ampuni dosa-dosanya, dan kuburnya dijadikan raudhah min riyadil jannah. Amin Allahumma amin. Kurang bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.